Pep Guardiola mengecam Piala Dunia 2022 yang digelar pada pertengahan kompetisi. Namun, dia memaklumi jika para pemainnya gagal fokus di 2 laga terakhir sebelum bergabung dengan timnas. Berbeda dari biasanya, Piala Dunia 2022 diselenggarakan di akhir tahun karena menghindari cuaca panas di Qatar. Turnamen 4 tahunan ini akan dimulai pada 20 November dan berakhir 18 Desember. Artinya, Piala Dunia kali ini terjadi saat mayoritas kompetisi di Eropa belum rampung. Hal ini kemudian menjadi sorotan banyak pihak tak terkecuali Pep Guardiola. Bagi negara yang pemainnya bermain di kompetisi Eropa seperti La Liga, Serie A, Bundesliga, Premier League, dan Liga A, waktu istirahat dan waktu penyesuaian para pemain itu akan sangat singkat. Mereka hanya punya waktu persiapan menuju Piala Dunia kurang lebih selama 1 minggu. Di 5 kompetisi Eropa yang sudah disebutkan di atas sebelum Piala Dunia 2022, Serie A baru libur tanggal 14 November. Bundesliga, Premier League, dan Liga A libur pada tanggal 13 November dan La Liga pada tanggal 11 November. Sementara Piala Dunia dimulai pada 20 November. Ketika Piala Dunia digelar di bulan Juni hingga Juli, durasi waktu para pemain untuk berlatih bersama lebih panjang. Kompetisi Eropa rata-rata sudah selesai pada bulan Mei. Pada 2018, Piala Dunia dimulai pada 15 Juni sehingga kompetisi tidak bertabrakan dengan jadwal liga. Musim 2017-2018, Premier League berakhir pada 13 Mei. Bundesliga 21 Mei, La Liga, Liga A, dan Serie A pada 20 Mei. Para pemain yang bermain di liga tersebut punya waktu yang cukup lama untuk bergabung bersama rekan-rekan senegara untuk mematangkan strategi dengan menggelar laga uji coba. Tapi musim ini berbeda. Di musim ini, para pemain akan menjalani kalender yang padat. Terlebih jika klub mereka lolos juga ke partai akhir kompetisi domestik selain liga, serta partai final Liga Champions pada 10 Juni 2023. Jadi wajar saja sekelas Pep Guardiola mengecam helatan Piala Dunia musim ini. Pasalnya banyak pemain yang kelelahan dan cedera sebelum Piala Dunia dimulai. Piala Dunia Qatar 2022 tinggal menghitung hari. Mayoritas pemain top masih harus membela klub menjelang gelaran sepak bola terakbar itu. Alhasil, beberapa pemain bertumbangan sebelum digelarnya Piala Dunia 2022. Paul Pogba, Diogo Jota, N'Golo Kante, hingga Richie James harus mengubur mimpi tampil di pentas dunia akibat cedera saat membela klub masing-masing. Juru taktik 51 tahun itu mengkhawatirkan nasib para pemain yang dihantui cedera sebelum turnamen berlangsung. Hal tersebut jelas merugikan pemain yang berhasrat tampil di Piala Dunia. Manchester City sendiri masih punya 2 pertandingan yang mesti dilalui sebelum Piala Dunia 2022. The Citizen akan menjamu Brentford di Premier League 12 November. Kami memiliki Piala Dunia yang edan dan para pemain tidak bisa beristirahat. Para pemain saat ini memikirkan Piala Dunia, kata Guardiola dilansir dari The Sun. Jika Anda mengalami cedera melawan Brentford, itu tidak akan mengubah apapun dalam hal memenangkan Liga Inggris atau tidak. Tetapi Anda akan melewatkan Piala Dunia, sambungnya. Saya harus memberitahu para pemain untuk fokus sebulan yang lalu, tetapi sekarang sudah dekat. Kami bermain pada hari Sabtu dan pada hari Minggu mereka harus bersama tim nasional. Saya cukup yakin itu akan ada di benak para pemain. Saya juga berpikir demikian. Pep Guardiola menuturkan. Tidak dibungkiri bahwa banyak pemain tumpuan negara peserta yang bermain di liga-liga Eropa. Senegal misalnya. Senegal salah satu peserta Piala Dunia dari benua Afrika, pun mengandalkan pemain yang berlaga di liga-liga Eropa. Seperti Eduardo Mendy, Sadio Mane, Idrissa Gueye, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Ismail Assar, dan Pape Gueye. Setelah mereka selesai berkompetisi di liga masing-masing, mereka akan bermain di CAF Africa Cup of Nations. Negara CONCACAF yang lolos ke Piala Dunia juga cenderung mengandalkan pemain dari liga domestik.
Namun, ada beberapa pemain mereka yang bermain dan menjadi tumpuan di klub Liga Eropa, seperti Christian Pulisic, Chelsea Amerika, Sergio Dest, AC Milan Amerika, Alphonso Davies, Bayern Munchen Kanada, Andres Guardado, Real Betis Meksiko, dan Hirving Lozano, Napoli Meksiko. Argentina pun mengandalkan pemain-pemain yang bermain di Eropa. Dari 48 daftar panjang pemain yang dipanggil Lionel Scaloni, hanya ada 2 pemain yang tidak bermain di Eropa, yakni Franco Armani, River Plate, dan Maximiliano Meza Monterrey. Brasil pun tampaknya akan sangat bertumpu pada pemain-pemain yang berlaga di Eropa. Tak ketinggalan dari Asia, Jepang pun mengandalkan pemain dari Liga Eropa. Pelatih Samurai Biru Moriyasu Hajime memanggil 8 pemain Bundesliga, 2 di La Liga, 3 di Liga A, dan 3 di Liga Inggris. Setelah Piala Dunia, Jepang juga akan berlaga di Piala Asia 2023. Pemain-pemain Jepang yang berlaga di Eropa akan langsung berlaga di Piala Asia ketika kompetisi Eropa berakhir. Selain itu, Piala Dunia 2022 di Qatar ini juga menuai kontra dan kritikan dari berbagai orang, terutama dari negara barat. Qatar sendiri sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam yang melarang LGBT, zina di luar nikah, dan minum-minuman beralkohol. Sementara itu, orang dari negara barat lebih bebas. Terutama, mereka kerap menyarankan kebebasan mendukung atau menganut LGBT, minum minuman beralkohol, ataupun berhubungan intim di luar pernikahan. Tapi, setiap keputusan pasti ada pro dan kontra. Berbeda dengan yang kontra pada kebanyakan, Sergio Aguero memberikan pandangan yang berbeda. Sergio Aguero menilai hal itu seharusnya tak perlu untuk dibahas karena dianggapnya tak menghormati budaya dari negara lain. Aguero mengambil contoh gelaran Piala Dunia 2010 yang untuk pertama kalinya digelar di benua Afrika, yakni Afrika Selatan. Menurut saya, kita sudah membuat kemajuan di setiap Piala Dunia. Tentu saja tidak mungkin mencapai kesempurnaan, tetapi sedikit demi sedikit orang mulai menyadari seperti apa perbedaan budaya, dan kita harus menghargai semuanya, ujar Aguero kepada TYC Sport. Terlepas dari banyak pro dan kontra, kita berharap waktu 1 minggu sebagai masa persiapan harus benar-benar dimanfaatkan oleh para pemain untuk mempersiapkan diri. Dan tentu saja mereka berharap tidak akan menderita cedera agar bisa tetap bisa membela negaranya dan bermain di Piala Dunia.